Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengar suara Ibu semua ya? Silakan suaranya di ini biar Ibu tahu. Dengar, Bu. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Sudah siap untuk belajar lagi ya pagi hari ini? Kita akan mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, kita ulang lagi materi sebelumnya. Ada yang ingat tentang apa? Kita belajar tentang? Sebelumnya kita belajar tentang? Peta. Peta dan komponen peta ya. Apa saja komponen peta? Bisa sebutkan? Komponen peta ada apa saja? Komponen peta? Ada judul peta. Kemudian ada apa lagi? Judul. Kemudian ada apa lagi? Legenda, Bu. Ada legenda. Yang lain? Salah, Bu. Salah. Simbol, Bu. Lagi? Apa? Simbol. Simbol. Apa lagi? Ada? Angin, Bu. Arah Mata angin. Ya, arah mata. Astronomis. Ya, garis astronomis ya dan lain-lain. Minimal ada 8 ya. Sebenarnya selain 8 masih ada lagi yang Ibu pernah sebut. Insert itu juga termasuk dalam komponen peta. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi bagian dari komponen peta, yaitu tentang skala peta. Jadi di skala peta ini, kita akan belajar tentang perhitungan ya. Kalau kemarin kita belajar komponen peta secara keseluruhan, sekarang kita belajar khusus skala peta. Oke, udah siap ya Ibu mulai share screen-nya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Oke. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran geografi. Kelas 10 IPS, IPS 1 sampai 4, semester 1 tahun 2020-2021 dengan Ibu sendiri, Ibu Sevi. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu jadi ini skala peta tadi udah tahu ya untuk mengukur jarak sebenarnya. Skala peta tadi artinya adalah perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Fungsi skala peta adalah untuk mengetahui jarak sebenarnya di lapangan. Nah, ini cara membaca skala petanya. Oke, sebentar ya. Jadi, cara membaca skala peta, ya 1/50.000 ini artinya adalah 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm jarak sebenarnya, atau 50.000 cm ini bisa dirubah dalam 500 meter atau setengah kilometer. Kemudian, tadi ini cara merubah skala angka ke skala grafis 1/50.000, maka 50.000-nya dirubah ke dalam kilometer dibagi 100.000, 0,5 kilometer. Jadi setiap ruas itu mewakili 1 cm. Nah, ini kamu boleh 4 cm, boleh 5 cm, boleh 3 cm. Hanya yang membedakan adalah yang di atasnya sini. Kalau di sini 1 cm-nya 0,5, 2-nya adalah 1.
Oke, 2 cm itu berarti mewakili 1. Nah, ini tergantung skala petanya masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang skala grafis. Skala grafisnya adalah di sini ada 2 cara tadi ya. Bisa dari ujung ke sini 4 cm di peta ini mewakili 8 km jarak sebenarnya. Maka kalau mau dirubah ke skala angka, kamu tulis saja 4 cm berbanding 8 km. Kemudian dirubah kalau skala itu harus satuan, harus dijadikan 1 pembilangnya, maka harus dibagi nilai yang sama, 4 cm bagi angka yang sama, berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadinya artinya apa? 1 berbanding 200.000 ya. Ini mengubah skala grafis ke skala angka. Nanti ada tugasnya ini. Jadi skala petanya adalah 1 banding 200.000. Nah, ini satuannya harus sama yang ini. Kemudian sekarang masuk ke skala grafis ya. Skala grafisnya kita rubah ke skala angka. Gimana caranya? Ini yang cara kedua. Kalau tadi dari ujungnya, kalau sekarang kamu bisa milih salah satu ruas. Misalnya ruas ini 1 cm mewakili 2 km. Kamu tulis aja. Kan skala itu pembilangnya 1. Langsung aja 1. 1 cm di sini berapa? 2 km. Udah langsung aja. Jadi 1 cm sama dengan 200.000. Sama aja ya. Terserah kamu memakai cara yang dari ujung atau perluas boleh. Yang penting hasilnya sama. Kemudian beberapa cara dalam menghitung skala peta. Yang pertama ini membandingkan jarak suatu objek peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, tadi skala angka atau skala grafis. Kemudian yang kedua, melalui garis kontur ya, yang tadi Ibu jelaskan topografi. Yang ketiga, membandingkan dua peta, yang satu punya skala, yang satu skalanya berbeda. Kemudian menggunakan jarak suatu titik terhadap objek berdasarkan garis halo ini, kemudian berdasarkan garis lintang. Sekarang yang pertama, membandingkan jarak objek pada peta dengan jarak sebenarnya. Ya, misalnya di sini contoh soalnya adalah panjang alur sungai 5 km, sedangkan 5 km ini di peta tergambar 10 cm. Nggak mungkin 5 km ini digambarkan di peta nggak cukup ya. Makanya harus diperkecil, namanya diperkecil itu diskalakan. Caranya gimana? Samakan dulu. Diketahui dulu jarak pada petanya 10 cm, ini jarak sebenarnya 5 km, samakan dulu satuannya. Maka kalau skala satuannya harus dijadikan cm. 1 km ada 100.000 cm. 1 km ada 100.000 cm. Sehingga jarak sebenarnya kalau 5 km ada 500.000. Tahunya dari mana? 5 kali 100.000, 500.000. Nah, lanjut skala. Rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini jarak pada petanya berapa? 10 cm dibagi jarak sebenarnya 500.000 cm. Ini kan belum 1, maka harus dijadikan dibagi bilangan yang sama. Pembilangnya, bilangan yang sama 10 bagi 10, 1. 500 bagi 10, dihilangkan nolnya 1, jadi 1 banding 50.000. Maka skalanya adalah 1 banding 50.000. Mudah ya. Kita lanjutkan, ini yang garis kontur peta topografi tadi. Rumusnya adalah CI kontur interval sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Contoh soalnya adalah kontur interval pada suatu peta topografi itu 50 meter. Ini CI-nya 50 meter, tentukan skala petanya. Jadi kalau kita sudah tahu CI-nya, kita bisa ngitung skala peta. CI itu adalah jarak antara dua garis yang berdekatan. Ini CI-nya 50 meter. Ditanya skala, maka tulis rumusnya CI 1/2000 kali penyebut skala. Nah, khusus untuk kontur ini, CI-nya tidak perlu dirubah, tidak perlu disamakan satuannya. Jadi satuannya tetap meter, 50 meter, sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Penyebut skalanya, kalau ini kan ada sama dengan, ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kanan ini dibagi 1/2000, maka pindah ke sisi kiri jadi kali. 50 meter dikali 2000, ini penyebut skala. Maka penyebut skalanya adalah 100.000, 5 kali 2, 10. Ini bisa dibolak-balik ya, kalau udah kayak gini ya. Kemudian, jadi skalanya adalah 1 banding 100.000.
Jadi 100.000 ini udah sentimeter, sedangkan ini meter, tidak perlu dirubah lagi satuannya, otomatis penyambut skalanya sudah dalam sentimeter, jadi bukan meter lagi. Paham ya? Karena sudah dibagi konstanta 2000 ini. Jadi penyebut skalanya satuannya bukan meter lagi tapi sudah sentimeter. Nah, ini tadi yang Ibu maksud. Ini namanya peta kontur. Jadi garis yang sama ini menunjukkan ketinggian yang sama. Kemudian setelah itu kontur yang rapat itu menunjukkan kalau daerahnya dia curam. Kalau semakin landai, semakin jarang, itu maka jarak antar garis konturnya dia renggang. Nah, ini misalnya seperti ini rapat nih. Oh, berarti ini curam nih. Oh, ini landai yang di sini nih. Ini yang di sini ini landai, ya. Karena jarak antar garis konturnya dia jarang, sedangkan di sini rapat banget. Ini ada perbukitan, ini rapat banget nih. Jadi, dengan garis kontur kita bisa tahu, oh daerah tersebut tuh bergunung, berbukit, atau daerah dataran. Daerah dataran tinggi, atau dataran, atau daerahnya dia pegunungan, atau perbukitan, atau di situ ada gunung, itu bisa diketahui melalui peta kontur atau topografi. Paham ya? Yang satu garis yang sama ini berarti ketinggiannya sama. Kita juga bisa tahu ketinggian objek tersebut tanpa harus datang ke wilayah tersebut melalui peta topografi. Nah, ini peta topografi contohnya. Nah, ini kalau seperti ini, objek gunung itu biasanya peta konturnya khas. Kalau gunung, puncaknya tuh dia ada bulatan di tengah kayak gini nih, kayak gini misalnya. Nah, ini gunung biasanya. Semakin ke sini, dia semakin ke bawah kan semakin jarang ya. Semakin ke atas semakin curam. Nah, ini menunjukkan gunung. Yang tengah-tengah ini puncak gunung atau perbukitan. Nah, ini kan ada gunung. Kalau kayak gini kan simbol gunung. Biasanya yang ada gunung, dia bentuk konturnya kayak gini, melingkar-melingkar. Semakin ke bawah, semakin ke kaki gunung, maka konturnya dia semakin jarang. Berarti kalau kamu mendaki gunung, nanti ada yang hobinya mendaki gunung, kalau bawa peta kontur ya biasanya, atau nanti jadi TNI atau apa, misalnya ada peta kontur kayak gini, kalian nggak bingung lagi. Oh, kalau yang rapat-rapat kayak gini, kalau kamu disuruh jalan, kamu milih yang A sini atau yang B mendakinya. Lebih enak yang naik gunung yang A di sini atau yang B? Yang curam yang A. Oke, gampang ya. Nah, di sini ini curam banget nih. Bisa ya membayangkan curam ya. Ini puncak gunung nih. Kalau mungkin ini anak ini ya. Jadi kalau ada bulat-bulat kayak gini, ini bisa puncak gunung atau puncak perbukitan. Nah, yang kayak gini nih, ini bisa lerengnya, bisa lereng gunung, bisa lereng perbukitan. Nah, ini ada ketinggiannya masing-masing. Oh, ini ketinggiannya berapa? Berarti di garis yang sama ini ketinggiannya sama. Oh, ini 570, berarti ketinggian gunungnya, puncak gunungnya ini berada pada ketinggian 570 di atas permukaan laut. Jadi ketinggian di permukaan bumi itu dihitungnya dari atas permukaan air laut, ya, supaya sama. Kita lanjutkan. Ini contoh soalnya. Tentukan skala peta pada peta kontur berikut. Di sini ada peta kontur ya. Ini tadi Bu bilang. Di sini ada kalau garisnya sama maka ketinggiannya dia sama. Ini berarti 300 ya. Kemudian di sini ini ketinggiannya 250. Berarti di sini berapa ketinggiannya? 250 juga. Di sini 250, kita urutkan. Oh, 250. Ini berapa ketinggiannya? 200. Nah, ciri-cirinya peta kontur itu semakin menjauhi lingkaran, itu ketinggiannya semakin berkurang. Misalnya di sini nih, ini bisa aja ini puncak perbukitan nih, 300. Semakin keluar, maka ketinggiannya semakin berkurang. Atau semakin, kalau kita jalan, kalau kalian turun gunung kan semakin ke bawah ya. Berarti kalau semakin ke bawah ketinggiannya makin berkurang atau makin bertambah? Berkurang. Makanya garis konturnya semakin ke arah keluar itu makin berkurang. Kalau semakin ke arah tengah ini makin bertambah. Paham ya sampai sini? Nah, ini bagaimana tentukan skala petanya? Nah, caranya adalah
Caranya, tadi rumusnya. CI-nya harus dicari dulu. CI-nya yang mana? Ini CI, kontur interval. CI itu adalah jarak antara selisih ketinggian antara dua garis yang berurutan nih. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini selisihnya ini namanya kontur interval. Ini dengan ini namanya kontur interval. Kamu boleh pilih salah satu karena kalau kontur interval itu selalu sama selisihnya. Misalnya 300 kurangi 250 berapa? 50 meter kan? Sama kan? 250 dikurangi 200 berapa? 50 meter. Sama. Terserah kamu pilih yang mana. Yang penting kurangkan dua ketinggian pada garis kontur yang berurutan. Nah, itu ya. Kalau sudah CI udah tahu kan gampang. Nih, CI 1/2000 kali penyebut skala. Maka lanjutnya adalah CI-nya berapa? 50 meter. 1/2000 kali penyebut skala sama penyebut skalanya 50. Ini kan di sisi kanan dibagi 2000 pindah ke ruas kiri jadi kali. Maka penyebut skalanya adalah 100.000. Tidak perlu disamakan satuannya khusus untuk yang peta kontur ini. Karena sudah ada konstanta 2000. Maka satuan sudah dalam sentimeter ya, tidak perlu dirubah. Jadi satuan tidak perlu disamakan. Jadi skala peta pada CI berapa 50, maka skala petanya adalah 1/100.000. Paham ya sampai sini? Nah, ini membandingkan peta tidak berskala dengan ini cara yang ketiga. Ini maksudnya peta ya. Rumusnya adalah P2 sama dengan D1 dibagi D2 dikali P1. D1-nya adalah P1-nya adalah penyebut skala peta yang diketahui skalanya, P2-nya penyebut skala yang dicari, yang ditanyakan. D1 jarak peta yang diketahui skalanya, D2 jarak peta yang belum diketahui skalanya. Nanti kita pakai contoh soal supaya kalian paham. Contoh soalnya di sini ada dua peta ya. Yang satu skalanya 1/100.000. Ini wilayahnya sama ya, sama-sama A dan B. Cuman yang satu ini sudah ada skalanya, jarak A dan B-nya 3 cm di peta, sedangkan yang A dan yang peta 2, wilayahnya sama A dan B, cuman dia lebih besar, ya, lebih detail. Skalanya berapa? A dan B kalau yang satu itu 3 cm, kalau yang peta 2 A dan B jarak di petanya 12 cm. Kalau jarak di petanya berbeda, tapi jarak objeknya sama, maka skalanya juga berbeda. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya masukkan rumus yang tadi. Diketahui dulu P1. P1 ini adalah P1 tadi apa? Penyebut skala. Ini kan pembilang, ini penyebut, berarti P1-nya adalah 100.000 cm. Kemudian D1-nya jarak di peta 1. 1 adalah jarak di peta 1 berapa? 3 cm. D2 jarak di peta yang kedua berapa? 12 cm. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya P2. Pastikan satuan harus sama terlebih dahulu. Jadi sekarang kita mulai menyamakan satuan lagi. Ini udah sama semua ya. Nah, sekarang masukkan rumus. P2 sama dengan D1 bagi D2 kali P1. D1-nya 3. Kalau udah diketahui ini gampang, tinggal masukin aja. 3 dibagi 12 dikali, udah sama semua ya satuannya. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Nah, ini udah 25.000. Maka skala petanya adalah 1/25.000. Jadi di peta 2 ini skalanya 1/25.000. Nah, sekarang berdasarkan garis lintang. Nah, ini agak sedikit lebih susah. Jarak dua titik pada peta 15 cm dan memiliki selisih garis lintang 5 derajat. Jadi kalau astronomis itu pakai derajat ya. Tentukan skala petanya. Caranya adalah jarak pada petanya 15 cm, jarak sebenarnya. Jadi kalau tadi jarak sebenarnya itu bisa kilometer, bisa meter, kalau ini bisa juga derajat. Jadi derajat, misalnya lintangnya 5 derajat, 9 derajat, itu namanya jarak sebenarnya. Tapi satuannya derajat, bukan suhu ya. Samakan terlebih dahulu satuannya dari derajat menjadi sentimeter. Gimana caranya? 1 derajat lintang, yang ini diperhatikan, 1 derajat lintang itu 111 km, kurang lebih ya. Jika sebenarnya jarak sebenarnya 5 derajat, maka 5 kali 111, 555 km. Jadi kan sentimeter. Jadi berapa? 55.500.000 cm. Udah sama semua ya satuannya ya. Ditanya skala.
Ya udah gampang. Skala apa rumusnya? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya berapa ini? 15 cm, jarak sebenarnya tadi 55. Skalanya berapa? Pembilangnya harus dibagi bilangan yang sama dengan pembilangnya 15. 15 bagi 15 1, kemudian 55.500.000 dibagi 15, 3 juta ini. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 3.700.000. Paham ya sampai sini ya? Nanti dilihat lagi penjelasan Ibu di YouTube. Nah, ini latihan soalnya. Ibu bacakan, panjang landasan pacu bandara adalah 6 km. Pada peta tergambar 4 cm. Tentukan skala petanya. Gampang ya? Bisa ya? Kemudian yang kedua, peta X dan Y menggambarkan wilayah yang sama. Peta X tidak berskala dan peta Y berskala 1 banding 100.000. Peta X jarak titik A dan B adalah 5 cm, sementara itu jarak titik A dan B pada peta Y adalah 15 cm. Berdasarkan ukuran tersebut, skala peta X adalah yang tadi ini, yang menggambarkan dua peta, yang satu ada skala, yang satu tidak ada skala. Ini pakai itu ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, jika panjang tiap ruas garis 2 cm, nilai skala tersebut dalam bentuk skala angka berapa? Kalau tadi kan satu garisnya 1 cm, kalau ini satu garisnya 2 cm, maka skala angkanya berapa? Jadi skalanya harus duanya dijadiin. Kalau skala pokoknya pembilangnya harus 1. Nomor 4, jika pada peta topografi yang peta kontur tadi, diketahui interval konturnya 25, tahu ya interval kontur atau CI, tentukan skala petanya. Nah ini yang pakai rumus yang tadi sudah kita bahas. Ingat, untuk peta kontur atau peta topografi, satuannya apakah perlu disamakan atau tidak. Dilihat penjelasan Ibu sebelumnya. Kemudian selanjutnya, pada peta berskala 1 banding 2 juta, jarak kota A dan kota B 11 cm. Maka jarak antara kota A dan B sebenarnya berapa? Kan tadi kan tujuannya skala untuk mengetahui jarak sebenarnya. Kalau sudah diketahui ke skala, maka kita bisa menghitung jarak sebenarnya. Ini 6 ya maksudnya, soal ke-6. Ada sebuah, ini coba Ibu ganti dulu. Ini nomor, mana tadi? Sebentar. Ini nomor 6. Pada peta, kelihatan nggak nak? Kelihatan ya? Pada sebuah peta tak berskala, jarak kota A dan kota B adalah 10 cm. Ya, ini. Jarak kota A dan kota B adalah 10 cm. Kota A terletak pada 40 derajat 40 menit bujur timur dan kota B 40 derajat 38 menit bujur timur. Skala peta tersebut adalah ini tadi yang pakai bintang. Kemudian yang nomor 7. Jelaskan pengertian skala peta tersebut. Skala 1 banding 25.000 artinya apa? Gampang ya. Kemudian ini yang skala angka, yang skala grafis. Pengertiannya gimana? Sama. Kalian tulis ya, kalau yang ini dideskripsikan dengan tulisan kalian. Kemudian nih, ubahlah skala angka berikut 1 banding 50.000 menjadi skala grafis. Kalian gambar skala grafisnya. Ubahlah skala grafis berikut menjadi skala angka. Mana skala grafisnya? Kemarin ada. Oh ini nggak usah lah ya. Nomor 9, tentukan skala peta kontur. Skala peta kontur berikut, bisa ya. Nah, sudah selesai. Penutup skala peta merupakan bagian dari komponen peta yang cukup penting, yaitu untuk mengetahui jarak sebenarnya suatu objek geosfer di lapangan. Ya, objek geosfer tahu ya, ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, sungai itu termasuk hidrosfer, jalan antroposfer, dan seterusnya, gunung, litosfer. Perhitungan skala dapat diketahui melalui beberapa cara. Tadi ada banyak cara, ada 4 ya, membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, melalui peta kontur, membandingkan dua peta, yang satu berskala dan yang satu tidak, dan berdasarkan garis lintang. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, yang ini Bu. Ada pertanyaan?
Ada yang masih bingung? Ini soal nomor 8 ya, Nak ya. Soal nomor 8 Ibu ganti di sini. Jadi di sini ada 4, 6. Oke. Ada yang mau bertanya? Masih bingung? Penjelasan Ibu tadi? Yang bingung yang mana? Nanti soalnya silakan ditulis di buku geografi kalian, kemudian caranya silakan ditulis. Ini soal nomor 8 ya. Ini soal nomor 8 ya, Nak ya, yang ini ya. Halo? Ini soal nomor 8. Soalnya yang ini, ubahlah skala grafik berikut menjadi skala angka. Jadi ini kamu ubah menjadi skala angka. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu stop share. Oke, kalau tidak ada, cannot when you recording this meeting. Oke. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Videonya silakan diaktifkan. Videonya silakan diaktifkan. Kita akhiri. Patricia, Murniati, excellent. Jessica, semoga paham penjelasan Ibu tentang perhitungan skala peta. Silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti akan Ibu share melalui YouTube penjelasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya Ibu edit dulu ya, Ibu edit dulu mana yang kurang bagus karena tadi ada banyak iklan, itu harus Ibu cut dulu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, semangat terus belajarnya, jaga kesehatan ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan terima kasih. Pagi, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.